Good morning, my best student. Welcome back to English class today. We are going to learn about simple present tense. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang descriptive text. Nah, simple present tense ini kita gunakan ketika kita membuat kalimat-kalimat dalam membuat atau menciptakan descriptive text. Apa itu simple present tense? Kegunaannya, cara membuatnya akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. So, please pay attention. Silakan dengarkan dengan seksama. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kata kerja pertama. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s or yes pada kata kerja. Example, subjek I, you, they, we. Kata kerjanya go, kalimat utuhnya to the school by bus. I go to the school by bus. You go to the school by bus. They go to the school by bus. We go to the school by bus. Perhatikan pada kata kerja tetap menggunakan kata kerja pertama, go. Untuk subjek I, you, they, we. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita. Sedangkan untuk subjek she, he, it, she dia perempuan, he dia laki-laki, it dia untuk hewan dan benda, maka kata kerja ada penambahan es, goes to the school by bus. Kenapa ditambahkan es? Silakan perhatikan syarat-syarat penambahan es pada kata kerja berikut ini. Penambahan es pada kata kerja ini hanya berlaku untuk subjek she, he, it. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z tambahkan es. Perhatikan kata go. Go huruf terakhirnya adalah o, maka kita tambahkan es, goes. Catch, catch, wash, wash, case, case, box, boxes, fix, fix. Nah, seperti itu. Nomor 2, untuk kata kerja yang berakhiran huruf y namun sebelumnya ada huruf konsonan atau huruf mati. Huruf mati itu apa saja selain a, i, u, e, o? Ada huruf b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Maka huruf y diganti i lalu tambahkan es. Contoh, carry. Sebelum huruf y ada huruf mati r, maka y kita ganti i lalu tambahkan es. Carries. Study menjadi studies. Worry menjadi worries. Marry menjadi marries. Yang ketiga, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran huruf y namun sebelumnya ada huruf vokal atau huruf hidup a, i, u, e, o, maka tambahkan s. Contohnya play. Huruf terakhir y, sebelum huruf y ada huruf a. A itu adalah huruf hidup, maka kita tinggal tambahkan s. Play menjadi plays. Says, say menjadi says. Enjoy menjadi enjoys. Contoh kalimat simple present tense. Yang pertama, simple present tense untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Berulang-ulang ya. Contohnya, I take the motorcycle to the office. Saya naik motor ke kantor. Nah, ada kata take. Dia kalau ke kantor naik motor, berarti kan berulang-ulang setiap harinya itu maksudnya. Kedua, George sleeps 7 hours every night during the week.
George tidurnya 7 jam setiap malam selama minggu ini. Setiap malam. Jadi malam ini, malam besok, malam seterusnya itu tidurnya selalu 7 jam itu maksudnya. Jadi berulang-ulang. Yang kedua, simple present tense untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. Ini adalah fakta. Contoh yang kedua, the sunrise in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Sugar is sweet. Gula itu manis rasanya. Nah, itu yang merupakan fakta. Yang ketiga, simple present tense untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti selalu dilakukannya. Doni gets up early at 5 o'clock. Doni bangun pagi-pagi sekali jam 5 tepat. John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali sehari. Nah, ini merupakan kebiasaan. Perhatikan, Doni itu adalah nama laki-laki. Subjeknya adalah he, maka ada penambahan s, gets. John juga tinggal tambahkan s, takes. Nah, seperti itu. Macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama, simple present tense afirmatif atau positif atau kalimat positif. Rumusnya subjek plus verb one atau verb dasar atau to be. To be-nya ini dipakai is mr plus objek. Contohnya, she reads Harry Potter book every day. They watch new movie every Sunday. Ingat tadi untuk subjek she, he, it ada penambahan s pada kata kerja. Read menjadi reads. Sedangkan Ayu Dewi tidak ada penambahan s pada kata kerja. Jadi they watch new movie every Sunday. Yang kedua, simple present tense dalam bentuk negatif. Nah, untuk membentuk kalimat simple present tense negatif biasanya menggunakan tambahan auxiliary atau helping verb atau kata kerja bantu. Don't atau doesn't. Don't itu singkatannya dari kata do not. Nah, subjek Ayu Dewi menggunakan kata do not atau don't. Sedangkan subjek she, he, it menggunakan does not atau doesn't sebelum kata kerja. Rumusnya subjek plus don't atau doesn't plus verb one plus object. Contohnya, she doesn't read Harry Potter book every day. She doesn't read atau she does not read sama saja. Doesn't artinya tidak. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Yang ketiga, untuk membentuk kalimat simple present tense interrogatif atau kalimat pertanyaan. Biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya do or does plus subject plus verb one plus object. Kata do digunakan jika subjeknya adalah Ayu Dewi. Sebaliknya, kata does digunakan jika subjeknya she, he, it. Contohnya, does she read Harry Potter book? Apakah dia membaca buku Harry Potter? Nah, letakkan kata does. Kenapa muncul does? Karena subjeknya adalah she. Nah, sekarang adverb of time, keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense ada 8. Yang pertama always, selalu. Kedua sometimes, kadang-kadang. Ketiga usually, biasanya. Keempat often, sering. Kelima never, tidak pernah. Keenam ever, pernah. Ketujuh seldom, jarang. Kedelapan everyday, setiap hari. Nah, keterangan waktu ini yang sering muncul di kalimat simple present tense. Kita ambil contoh, misalkan saya selalu minum susu. Nah, saya selalu minum susu. Saya adalah I, maka selalu always, I always. Minum bahasa Inggrisnya adalah drink. Susu adalah milk. Maka kalimat utuhnya adalah I always drink milk. Nah, seperti itu.
mencoba membuat kalimat sendiri menggunakan keterangan waktu berikut ini. Oke, setelah mendengarkan penjelasan tentang simple present tense, saatnya kalian melakukan exercise latihan dengan cara complete the sentences with the verb in present. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan kata kerja dalam bentuk present. Nah, dalam kurung, yang di dalam kurung ini adalah kata kerja bentuk present. Tinggal kalian melengkapi kalimat yang titik-titik itu. Sesuaikan dengan subjek, hati-hati. Number 1, Amir bla 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 eat fried chicken. Amir makan ayam goreng. Nah, Amir tadi subjeknya adalah he. Kalau he ada penambahan s or es pada kata kerja, maka isiannya adalah Amir eats fried chicken. Kita tinggal menambahkan s pada kata kerja ini. Nah, seperti itu. Seterusnya, silakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 silakan dikerjakan. Hati-hati, jangan buru-buru, silakan kerjakan dengan tepat. Baca-baca kembali catatan slide-slide sebelumnya. Okay, I think that's all. Thank you for watching and see you on next lesson with me, Mr. Joko.